tepuk tangannya beri buat Tuhan Yesus. Oke, silahkan duduk semuanya. Oke, shalom. Sekali lagi shalom. Nah, hari ini kita akan lanjutin part yang kedua. Dan kalau ada teman-teman yang mungkin gak ikut part yang kemarin ya, Greater Than He Is, yang minggu lalu Koko sangat mengencourage teman-teman untuk bisa mengikutinya, karena itu jadi dasar sebenarnya untuk pembahasan hari ini. Jadi jangan puas, oh ya gak apa-apa aku dapat part 2. I think kamu perlu dengar juga part satunya ya, karena part satunya ini benar-benar menjadi dasar supaya kita nggak melulu diperdaya sama iblis di pikiran kita, tapi kita bisa menyadari bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Yang percaya boleh katakan amin. Nah, hari ini Koko akan langsung masuk ke part yang kedua, dan kita akan lihat sedikit apa yang kita bahas minggu lalu. Jadi dari minggu lalu kita sama-sama belajar ini the truth about Satan ya. Jadi kalau kalian lihat tulisan he di situ, he itu artinya Satan, makanya hurufnya kecil. Dan memang ini bukan sedang meng-highlight si setan itu seperti apa, tapi kita mau membuka kebenaran firman Tuhan tentang si iblis ini. Nah, di minggu lalu kita belajar iblis itu adalah bapa segala pendusta. Jadi nggak ada satupun yang dia omongin itu hal yang benar. Dia adalah sifat aslinya adalah pendusta dan pembohong. Jadi sia-sialah kalau kita membangun conversation atau membangun komunikasi dengan iblis. Setiap kali iblis mencoba bicara dalam hidupmu, lebih baik kita langsung cut the conversation. Karena semuanya bohong gitu. Jadi ngapain dengerin orang bohong? Sama kayak kalian gak pengen punya temen yang tukang bohong, sama halnya kita gak perlu dengerin dan habis-habisin waktu terinfluence dengan berbagai kebohongan iblis. Terus yang kedua, the world we live in, dunia yang kita tinggali sekarang is under his influence. Kok bisa dunia yang diciptakan Tuhan ini ada dalam kendalinya setan? Karena sebenarnya otoritas itu diberikan sama Adam dan Hawa. Makanya firman Tuhan waktu itu bilang, hendaklah kamu berkuasa di bumi, have dominion, kelola Taman Eden, dan bahkan kelola dunia ini. Kau akan berkembang, bertambah banyak, pemenuhi bumi. Tapi pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa menyerahkan otoritas itu kepada iblis. Makanya sekarang dunia ini ada di bawah influence-nya iblis. Dan yang ketiga, sekalipun dia adalah bapa segala pendusta, dan yang kedua, sekalipun dunia ada di bawah pengaruhnya, kita percaya waktu Yesus mati di kayu salib, segala kuasa iblis sudah dipatahkan. Yang percaya katakan amin. Bahkan di ayat yang kemarin kita baca, dijelaskan bahwa seperti Tuhan sedang melucuti atau disarm, ya disarm, melucuti tawanan-tawanan perang. Jadi umumnya biasanya kalau orang-orang di zaman dulu itu berperang, waktu mereka berhasil menang pertempuran, mereka akan menangkap tawanan-tawanan, senjatanya diambilin, terus mereka akan diarak di tengah perjalanan untuk dipermalukan. Nah, pada saat Yesus mati di kayu salib, hal itu yang terjadi kepada iblis. Kuasanya diambil, dia nggak punya senjata apa-apa lagi, dia cuma paling bisa, sekali lagi, menipu saja. Tapi nggak punya power apa-apa lagi. Jadi di sini jangan ada yang takut sama setan. Amin. Koko ingetin lagi, ketakutan kamu sama setan memberi makan iblis. Kalau kamu semakin takut, semakin kuat pengaruh iblis dalam hidup kita. Ya, makanya kalau memang kita dari dasarnya udah penakut, gak usah nonton-nonton yang tambah bikin takut. Ya, itu sama aja kayak kita mengentertain diri kita dengan kuasa roh jahat, dan itu membuat kita makin lama makin takut akan setan daripada takut akan Tuhan. Harusnya kita takut dan hormat akan Tuhan, bukan sebaliknya. Nah, hari ini kita akan bahas lebih fokus tentang stronghold. Di minggu lalu juga dijelasin, setan emang bisa masuk dalam hidup kita ya? Bisa. Pada saat apa sih? Open doors-nya adalah pada saat kita berbuat dosa. Memang nggak pada saat kita berbuat dosa pasti iblis langsung masuk. Makanya di sini ditulis, it's not every time we sin that demons come in. Nggak berarti kalau aku bohong nih barusan nih, setan langsung masuk gitu. Enggak. It's not every time we sin that demons come in. Ya, tetapi dosa yang terus-menerus dilanjutin dan unrepentant atau tanpa pertobatan akan menjadi pintu yang terbuka lebar untuk iblis itu bisa masuk kapan aja. Sama kayak kita buka pintu rumah kita, ya,
Nggak tentu kita buka pintu rumah kita, terus lalat langsung masuk, bener gak? Tapi nanti kamu buka deh, dari pagi sampai sore, itu pasti di dalam rumah udah banyak lalat. Dan itu yang terjadi. So open doors-nya adalah dosa. Nah pada saat kita berbuat dosa, kita buka pintu sama iblis. Nah iblis tuh nggak perlu ruang yang lebar, dia cuma cari yang namanya foothold, pijakan kaki. Dia jadi nggak perlu kamar 3 kali 2 meter gitu ya, nggak perlu. Dia cuma perlu satu pijakan kaki, dan dari pijakan kaki itu dia akan membangun yang namanya stronghold. Jadi dari foothold menjadi stronghold. Next. Nah, pada saat dia sudah jadi stronghold itu apa sih? Stronghold itu benteng. Ya, benteng yang berisi kebohongan. Kalau kalian lihat benteng, pasti kalian lihat tembok yang besar, terus temboknya itu berlapis-lapis ya. Dan temboknya itu dibuat setinggi mungkin supaya pertahanannya kuat. Nah, itu yang dilakukan iblis saat kamu membuka celah, iblis masuk dalam hidupmu, dia akan mengubah foothold, pijakan kaki tadi, dan dia akan membangun stronghold. Nah, stronghold adalah tembok kebohongan iblis yang dia masukkan dalam pikiran dan perasaan kita sehingga jadi sebuah keyakinan yang ditambah dengan realita hidup, ya. Jadi misalkan nih, pada saat kamu memiliki kondisi keluarga yang broken home, dan di situ kamu mungkin merasa sebagai orang yang tidak diinginkan, ya, tidak diinginkan oleh keluarga kamu tertolak, kamu sakit dan kecewa. Dan di situ iblis akan berusaha menaruh kebohongan-kebohongan. Lihat tuh, kamu tuh nggak punya masa depan. Lihat nih, gara-gara kamu, papa mamamu tuh cerai. Kamu ini biang masalah. Keluargamu aja nggak mau kamu, apalagi Tuhan. Kamu nggak bakal punya masa depan. Itu sama kayak orang bangun tembok dari satu layer batu bata, dikasih semen, terus ditambah lagi. Kebohongan demi kebohongan demi kebohongan. Terus nanti pada saat dia mulai mempercayai pikiran itu, terus dia bergaul, tiba-tiba ada sebuah realita hidup nih. Pas lagi berteman, ternyata ada teman-teman yang membohongi dia, teman-teman yang gak pengen berteman sama dia. Itu realita kan? Seems true but not the truth. Akhirnya dia mengambil realita itu dan bilang itu, iya bener ya, emang gak ada yang menginginkan gua, keluarga gua buang gua, teman-teman gua gak ada yang mau berkawan sama gua. Oh emang bener. Jadi kita mengambil realita. Pas kita ke gereja, terus kita ngerasa gak ada satu orang pun yang ngajak kita ngomong, lihat tuh, bahkan gua ke gereja aja, gua gak disambut. Emang bener ya, emang gua nih gak diinginkan. Kamu ngambil semua realita, dan kamu mengentertain kebohongan iblis, dan kamu membangun tembok yang besar banget. Dan kamu tahu, open doors adalah celah iblis masuk, tapi stronghold adalah rumah di mana iblis tinggal. Kamu buka celah dengan berdosa, tapi kamu membiarkan dia tinggal di dalam hidupmu waktu kamu membangun sebuah tembok kebohongan yang terus menerus kamu aminkan, kamu iakan. Dan ini akan semakin parah kalau kamu nggak mengerti kebenaran atau kebenaran firman Tuhan. Nah, lihat yang berikutnya. Di minggu lalu juga kita kasih list ini. Coba pahami, coba kenali diri kita sendiri. Kira-kira stronghold apa sih yang ada di pikiran kamu hari-hari ini? Ya, kira-kira apa yang paling mendominasi pikiranmu hari-hari ini? Apakah rasa takut? Entah takut ditinggalkan, takut dikecewakan, takut melihat masa depan, atau sebuah rasa panik, overthinking yang berkelanjutan, bahkan gak ada dasar yang jelas sebenarnya, tapi rasanya panik aja gitu. Atau rejection, penolakan demi penolakan. Anger, marah, distrust, gak bisa percaya sama orang, termasuk sama Tuhan. Curigaan aja gitu sama Tuhan. Atau low self-esteem, memandang diri rendah, merasa diri tuh gak layak lah, aku ini kurang, I'm not good enough. Nah semua itu bisa jadi sebuah stronghold yang nyaman untuk iblis tinggal di dalamnya. Dan itu kebohongan, itu bukan kebenaran. Sampai sini mengerti, boleh katakan amin. Nah hari ini, yang minggu ini kita fokus tuh ngebahas tentang bagaimana menghancurkan stronghold itu. How to cast down the stronghold. Gimana caranya ya?
supaya kita bisa menghancurkan stronghold-stronghold itu. Kok aku nggak bilang begini, kok aku nggak bilang berarti kalau aku masih ada pikiran-pikiran anger, fear, anxiety, berarti di dalam diriku ada setan ya kok? Ya enggak sih. Bisa jadi nih setannya udah pergi. Karena kamu sudah kenal Tuhan Yesus, dan kamu ada dalam hadirat Tuhan, dan kamu penuh dengan Roh Kudus, setan udah nggak nyaman, dia udah pergi. Tapi bentengnya belum hancur, ya strongholdnya masih ada. Jadi setannya pergi, tapi strongholdnya masih ada. Nah strongholdnya ini masih mempengaruhi pikiranmu sampai hari ini. So how to cast down the stronghold? Next. Nah perhatikan, kita akan fokus ini main verse kita ya, 1 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. Aku akan bacain bahasa Indonesianya. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah di bahasa Inggrisnya seperti yang teman-teman lihat. Ini surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia bilang gini, bahwa senjata kita dalam peperangan rohani ini bukan senjata jasmani. Not carnal. Carnal itu senjata jasmani. But mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalt itself against the knowledge of God. Menurunkan, menarik turun semua argumen dan hal-hal yang ditinggi-tinggikan melawan pengenalan akan Tuhan. Dan menawan setiap pikiran dan menaklukkannya kepada ketaatan oleh Kristus. Nah ternyata Paulus, kalau kita baca ya kita kayak apaan sih gitu ya. Tapi kalau kita ngerti ternyata Paulus ini pas ngomong sama jemaat di Korintus, dia tuh sedang menggunakan sebuah contoh. Karena ternyata pada masa itu di Korintus ada sebuah bukit yang tingginya setinggi 566 meter. Bayangin ya, jadi ada bukit di Korintus yang tingginya 566 meter. Lalu di atas bukit itu ada sebuah benteng, fortress atau stronghold. Nah, Paulus menggunakan gambaran real itu yang ada di kota Korintus. Jadi pada saat Paulus ngomong kayak gini ke jemaat di Korintus, mereka tuh langsung connect. Oh yang kayak gitu tuh gitu. Karena memang di Korintus tuh ada bukit yang tinggi, ada benteng di atasnya. Terus nggak cuma benteng, di balik benteng itu ada tower, menara. Ya, dan di atas menara itu ada command center atau orang yang menjadi otak ya, yang mengawasi segala sesuatu. Jadi kebayang ya, ada benteng, ada menaranya, terus di atas tuh ada orang yang berjaga-jaga di situ. Nah, Paulus tuh lagi bilang, kita nih mesti meruntuhkan tembok, menghancurkan si menara ini dan menawan pikiran yang ada di atas itu. Jadi stepnya apa? Cast down stronghold, cast down tower, terus take captives of our thought. Supaya pikiran kamu tuh bisa dikendaliin. Kalau enggak pikiran kamu bakal menguasai hidupmu. Coba next. Gambarnya kurang lebih kayak gini. Lihat ya, ada benteng, ada tower, dan di atas tower itu ada kapten atau orang yang memimpin. Ya, dan itu lambang tentang pikiran-pikiran kita. Boleh di next lagi. Jadi stronghold itu bicara benteng kebohongan yang dibangun iblis. Tower itu bicara apa sih? Menara itu bicara soal masalah yang dibesar-besarkan. Supaya kamu melihat Tuhan tuh begitu kecil. Sekali lagi, tower itu bicara soal sesuatu yang dibesar-besarkan, ditinggi-tinggikan. Supaya kamu ngelihat Tuhannya jadi kecil. Mengecilkan kuasa Tuhan dalam hidup kamu. Dan di paling atas ada yang tertawan kan? Itu adalah pikiran kita. Jadi kalau kita mau menghancurkan semua hal-hal ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, next. Kita perlu melihat Yesus pernah berkata seperti ini. Yohanes 8 ayat 32. Kita baca sama-sama. Yohanes 8 ayat 32, ayat sebelah sini. 1, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sekarang Yohanes 8 ayat 36. 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi yang satu bicara soal kebenaran, yang satu itu bicara soal anak. Yang bicara soal kebenaran ini bicara soal firman Tuhan, the truth of Jesus.
Kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah yang satu lagi ini bicara tentang pribadi anak atau Yesus itu sendiri. Nah Yesus ini juga akan memerdekakan kamu. Jadi pertanyaannya gini, kita tuh butuh yang mana? The truth of Jesus or the name of Jesus? We need both of them. Ya, karena pada saat kita mengenal Yesus, dengan nama Yesus, kita mengusir iblis. We cast out demons. Oke? Tapi kita nggak bisa menghancurkan stronghold dengan hanya nama Yesus. Kalau kamu mau cast down stronghold, kamu perlu the truth of Jesus. Perhatikan ya, the name of Jesus cast out demons, but the truth of Jesus cast down the stronghold. Jadi kita perlu keduanya. Next. The name of Jesus cast out demon, the truth of Jesus cast down stronghold. Jadi makanya gini, nggak cukup kamu cuma percaya Yesus aja. Aku percaya Yesus, aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku dibaptis, haleluya. Nggak cukup tuh, ya. Itu membuat kamu dibebaskan dari kuasa kegelapan? Yes. Tapi stronghold-nya masih ada. Makanya sebagai orang Kristen yang percaya Yesus, kita terus harus mengisi pikiran kita dengan the truth of Jesus. Because the truth of Jesus will cast down any kind of stronghold di dalam pikiran kita. Itu akan meruntuhkan semua tembok-tembok kebohongan yang ada di pikiran kita. Nih, di Alkitab tercatat ada peristiwa atau cerita di mana orang Israel ini memiliki konflik di pikiran mereka karena di dalam pikirannya masih ada stronghold. Kita lihat ayatnya. Ini ya, ini Koko kasih tahu dulu konteksnya. Ini adalah cerita di mana bangsa Israel dulu diperbudak sama Mesir selama kurang lebih 430 tahun. 430 tahun jadi budak. Indonesia berapa lama dijajah? Sama Jepang? Sama Belanda? Ya segitulah ya. Nah, bangsa Israel dijajah di Mesir nih, atau lebih tepatnya bukan dijajah ya, diperbudak. Diperbudak di Mesir selama 430 tahun. Berarti dari generasi ke generasi nih, mereka taunya bapak gua budak, opa gua budak, opung gua juga gitu ya. Atasnya budak, budak, budak. Anak gua jadi budak, cucu gua jadi budak. Jadi keturunan demi keturunan tuh budak, 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 budak semua gitu. Nah, jadi mentalitas mereka, di pikiran mereka ada namanya stronghold yang membuat mereka tuh punya rasa takut karena mereka cuma budak. Selain rasa takut atau stronghold of fear, mereka juga punya stronghold of low self esteem. Mereka merasa diri mereka tuh kecil, gue cuma budak. Budak tuh nggak ada harganya. Dan apa yang terjadi pada saat Tuhan mengutus Musa bebaskan, perhatikan ya, membebaskan bangsa Israel dari Mesir, Tuhan tuh janji sama Abraham, aku akan bawa kalian masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madunya, ini tanah perjanjian. Kalian akan nikmatin tanah ini, aku akan kasih tanah ini ke kalian, oke? Terus Musa tuh suruh kasih tahu, kamu kasih tahu mereka ya, aku akan bawa mereka, aku akan berikan negeri itu sama mereka. Lihat ya, suatu hari dengan menggunakan 10 tulah dan tulah yang terakhir itu kematian anak sulung di seluruh Mesir, bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Bangsa Israel keluar dari Mesir dalam waktu 1 hari. Tapi dengar ya, untuk mengeluarkan Mesir dari kepala orang Israel butuh waktu 40 tahun. Koko ulang, untuk ngeluarin Israel dari Mesir cuma perlu 1 hari. Mujizat terjadi, tulah terjadi, akhirnya dibebasin. Sekarang orangnya udah bebas, tapi mentalitasnya masih budak. Dan untuk mengeluarkan mentalitas budak, stronghold, fear, low self esteem tadi, Tuhan harus membawa bangsa ini berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun supaya tuh Mesir keluar dari pikiran mereka. Padahal badannya udah keluar dari Mesir, tapi Mesirnya belum keluar dari pikiran mereka, masih jadi stronghold di pikiran mereka. Sampai sini yang ngerti katakan amin. Nah makanya perlu waktu. Kalau ngusir setan gampang, in the name of Jesus, I rebuke every unclean spirit. Pergi tuh setan. Tapi untuk ngeluarin stronghold ini, menghancurkan kebohongan-kebohongan iblis yang ada di pikiran kita, ini perlu waktu. Amin. Perlu waktu. Lihat ya, pada saat mereka udah di depan tanah perjanjian nih.
Musa mengirim 12 pengintai. Dari 12 itu, 12-12-nya melihat benar tanahnya bagus. Dan 12-12-nya juga bilang gini, tapi ada musuh nih di dalam. Tapi dari 12 itu, 10 bilang gini, kita nggak bisa deh. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Padahal Tuhan udah ngomong nih, sebagai bukti, coba next. Ini ayatnya nih, Tuhan udah bilang, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Tuhan titip pesan sama Musa, ngomong ya sama mereka, aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Aku akan memberikannya kepadamu, bukan karena lu hebat, tapi karena aku yang hebat, aku yang kasih, amin. Akulah Tuhan, ditekanin lagi nih. Ini yang Tuhan bilang, tapi bangsa Israel lebih percaya apa? Kita cuma budak, kita nggak kuat. Coba boleh mundur lagi ayatnya tadi. Kita nggak dapat maju menyerang bangsa itu, mereka lebih kuat daripada kita. Kita bangsa budak, ngerti ya? Mereka raksasa. Nah itu stronghold. Lihat ya, selalu ada pertempuran itu di pikiran kita. Antara the truth of God and the lies in our mind. Yang ditanam sama iblis. Nah contoh berikutnya, ini kan stronghold. Ingat ya, stronghold adalah walls of lies. Tapi ada yang namanya tower kan, menara. Yang tadi itu artinya sesuatu yang dibesar-besarkan. Nah ini contohnya, masih di pasal yang sama. Bilangan 13, tadi ayat 31, sekarang ayat 33. Dia bilang gini, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Ini juga fakta ya, bener, nggak halu mereka. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Nah ini yang halu. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Kalian pernah lihat belalang? Berarti belalang kalau ngelihat kalian, wih raksasa nih gitu. Karena kita gede banget. Tapi kan nggak mungkin ya, nggak mungkin kan bangsa Israel, orangnya nih dibandingin sama suku enak ini nih, kayak lawan Ultraman tau nggak? Gitu ya. Lawan Ultraman, lawan Godzilla yang gede, enggak. Itu tuh dibesar-besarkan, katakan lebay. Nah kayak gitu, sesuatu masalah di pikiran kita yang kita tuh tinggikan, exaggerate ya, exaggerate tuh kita lebih-lebihkan, itu kita lebay-lebaykan, gue tuh kayak belalang tau gak sih? Lah, kalau low self esteem banget, ingat kan, itu stronghold di pikiran mereka, gak mungkin berhasil gue anak broken home, gue orang miskin, gue punya kekurangan ini dan kekurangan itu, gue cuma seperti belalang. Padahal Tuhan udah bilang, aku akan kasih, ini bukan gara-gara kamunya hebat, aku akan berikan negeri itu kepadamu. Tapi siapa yang mereka percaya? Diri mereka sendiri, mereka bilang, Gak bisa nih, gak bisa. Kalian tahu, tadi Koko bilang apa? Untuk ngeluarin Mesir dari pikiran orang Israel butuh waktu 40 tahun. Itu pun gak keluar juga tuh. Akhirnya generasi pertama mati di padang gurun. Dan gak masuk ke tanah perjanjian. Salah Tuhan? Enggak, salah mereka yang lebih percaya kebohongan iblis, stronghold dalam hidup mereka dibandingkan apa yang Tuhan janjikan. Sampai sini dia mengerti, katakan amin. Koko berdoa gini, jangan sampai kita jadi generasi nih, kita udah dengar firman, sama kayak bangsa Israel, tapi sampai mati, kita nggak percaya sama firmannya. Dan waktu setiap kali ada masalah, kita bilang, nah bener kan? Kita mengambil itu sebagai realita hidup, dan kita lebih percaya itu dibandingkan apa yang Tuhan janjikan. Jangan sampai nanti kita mati, kita nggak masuk dalam janji Tuhan, amin. Jangan sampai generasi kita di bawahnya juga sama. Jadi kalian hari ini punya peranan yang sangat penting. Jangan sampai kita gagal di generasi kita untuk percaya apa kata Tuhan. Di sini, Koko percaya nggak ada yang nyari-nyari hoax kan? Kasih gue hoax dong, nggak ada kan? Kasih gue, ayo dong, kasih gue hoax yang paling hoax gitu ya. Hoax yang paling hoax apa sih? Nggak ada kan? Kita pasti kalau ada berita nih kita cek dulu. Ya, karena udah banyak hoax jadi kita cek dulu gitu. Ini bener nggak? Yang ngomong siapa? Ini surat kabarnya apa nih? Websitenya apa ya? Kalau dia eligible, bagus, nasional dan memang trusted, aku percaya. Kita aja gitu kan? Nah sekarang coba bayangin, kita lebih percaya hoaxnya iblis. Iblis adalah bapak segala pendusta. Kita lebih percaya dibandingkan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang sedang berfirman. Kalau yang ngomong orang nggak kenal gitu ya, besok ada COVID varian baru,
COVID-24, ya kan kemarin COVID-19, ini COVID-24. Terus yang ngomong, siapa lu? Kita juga nggak akan percaya kan. Tapi kalau yang ngomong WHO, Presiden Republik Indonesia, kita langsung percaya. Nah sama, giliran iblis ngomong kita percaya, giliran Tuhan ngomong, kayaknya enggak lah. Enggak mungkin lah. Kayak gitu tau gak? Salah siapa? Enggak salah Tuhan lah. Salah kita yang lebih memilih membiarkan stronghold itu daripada menghancurkannya. Bahkan membesar-besarkan, exaggerate the tower in our mind. Yes, gede banget. Akhirnya pikiran kita tertawan di atas. Dan kita nggak bisa kemana-mana. Dan yang parahnya, kita nyalahin Tuhan di akhirnya. Next. Ini ya, lihat tadi mereka bilang diri mereka seperti belalang. Tuhan bilang mereka ini pasukan. Coba lihat. Keluaran 12 ayat 41, sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga. Ini setelah bahwa bangsa Israel selesai dari Mesir, dibawa keluar, Tuhan tuh bilang gini, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. The army of the Lord, bahasa Inggrisnya. The army of God, gitu ya. Bahasa Inggrisnya tuh pasukan nih. Itu kata Tuhan, kata mereka apa? Kita cuma belalang. Jadi lihat, kontras, selalu ada konflik antara the truth and the lies. Yuk kita belajar, gimana caranya? Yang pertama, you have to commit to the word. Sama-sama katakan yuk, commit to the word. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. You will know, perhatikan ya, you will know the truth and the truth will set you free. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran ini hanya akan membantu kamu kalau kamu tahu. Kalau enggak kamu nggak bisa bebas. Coba dengerin lagi kalimatnya. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran yang kamu nggak tahu nggak bisa memerdekakan kamu. Gimana caranya kok supaya aku bisa tahu? Kita harus commit to the word, baca firman Tuhan. Ya mengerti katakan amin. Selama kamu baca, you will know the truth. And when you know the truth, kebenaran yang kamu tahu dan kamu percaya, akhirnya akan mengubah apa yang kamu rasakan, dan apa yang kamu rasakan mempengaruhi apa yang kamu lakukan, dan apa yang kamu lakukan dengan konsisten akan membawa kamu dalam kehidupan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi kalau kamu nggak tahu, kamu akan mudah dibohongin sama iblis. Dan yang menariknya, ayat ini bilang begini, ini 2 Timotius 3 ayat 16, di bahasa Indonesianya semua tulisan yang diilhamkan Allah. Bahasa Indonesia kayak gitu. Tapi kok pengen kita lihat bahasa Inggrisnya ya. All scripture is God breathed. Dihembuskan oleh nafasnya Tuhan. Jadi firman Tuhan, Alkitab, itu hembusan nafasnya Tuhan. Wow ya. Waktu kamu membaca Alkitab, kamu seperti lagi inhale nafasnya Tuhan. Ya mengerti katakan amin. When God exhale, firman Tuhan jadi. Waktu kamu baca Alkitab, you inhale the breath of God, the Spirit of God. Dan lihat apa yang terjadi. And is profitable for instruction. Sangat menguntungkan, memberikan instruksi, dan juga bahkan memberikan kita keyakinan atau kesadaran akan dosa kita. Makanya pas baca Alkitab, kok nih Alkitab kayak ngomongin gua ya? Kok nih ayat kayak nyindir gua? Ya memang itu tugasnya. For correction. Jadi kalau kita nggak baca Alkitab, kadang-kadang kita berpikir kita benar. Pas kamu baca Alkitab, langsung dari sense of fear of God, ada rasa takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, karena kamu tahu, ternyata hidup gua nggak benar. For training in righteousness, membantu kamu untuk melatih kamu hidup dalam kebenaran. Dan itu terjadi pada saat kamu inhale the breath of God. Amin. Nah, sepanjang cerita di Alkitab, the first time God breathed to the corpse, Adam dan Hawa, Adam dibangkitkan. Adam jadi. Kalian ingat ya waktu Tuhan menciptakan manusia, dibentuk dari debu tanah, tapi masih mayat tuh. Nggak hidup ya. Terus tiba-tiba dan Tuhan menghembuskan nafas. Mayat itu hidup. Amin. Yang cuma debu tanah dibentuk-bentuknya serupa dan segambar dengan Allah, hidup gara-gara nafasnya Allah.
Terakhir kali Yesus menghembuskan nafas di hadapan murid-murid, murid-murid itu penuh dengan Roh Kudus. Koko percaya, saya percaya banget. Pada saat kita commit ourselves to the word, kita baca Alkitab, hidup kita ini akan diubahkan. Amin. Because you inhale the Spirit of God. Kamu menghirup nafas Allah, kamu menghirup roh Allah, dan kamu jadi kematian rohani nih yang ada di dalam dirimu tuh langsung hidup. Sama kayak Adam yang tadinya debu tanah jadi hidup. Kamu yang tadinya punya roh jahat di dalam diri kamu, dengar ya? Waktu kamu punya roh jahat terus kamu baca Alkitab, you inhale the Spirit of God, unclean spirit dalam hidup kamu tuh langsung ngacir. Gak perlu nunggu pelayanan pelepasan. Kamu dilepaskan waktu kamu ketemu roh Allah, amin. Bukan waktu kamu ketemu pendeta. Tapi gak banyak orang tuh yang mau bener-bener commit to the word. Commit to the word tuh artinya gini nih, kamu gak cuman read the word, you memorize the word, menghafal, mengingat, merenungkannya, meditate the word, and consistently, commitmently membangun hubungan dengan Tuhan. Coba next. Nah, waktu ada roh Allah kamu inhale saat kamu baca Alkitab, gak heran, kok baru ngerti, oh pantesan ayat ini bilang gini, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Waktu kamu baca Alkitab, you inhale God's breath, ya kan? Kamu menghirup nafas Allah. Terus nafas Allah, itu kan roh Allah itu sendiri, ada di dalam kamu. Pantesan, when the word of God we treasure and stored in our heart, itu membantu kita untuk gak jatuh dalam dosa, gak hidup dalam dosa, amin. Roh Allah itu langsung ngeresist kita, ngasih kita alarm. Pada saat kita mau berdosa, alarmnya langsung nyala. Karena roh Allah ada di dalam diri kamu. Because you inhale the Spirit of God. Next. Dan pada saat kamu baca Alkitab, perhatikan ini. Sekarang jelaslah bahwa firman Allah sungguh hidup. Karena memang roh Allah itu menghidupkan. Dan berkuasa. Kekuatannya lebih tajam dari pedang bermata dua yang paling tajam sekalipun. Firman Allah sangat berkuasa sampai bisa menembus batin. Jadi kalau mau ngebatin, nih baca Alkitab, ya. Sehingga, perhatikan ya, sehingga dapat menyingkapkan pikiran, keinginan, dan niat hati kita yang sebenarnya. Jadi kadang kita nggak kenal apa sih yang ada di hati gua, di pikiran gua, keinginan gua. Apa sih? Gue emang salah ya? Enggak lah kayaknya gitu ya. Tapi waktu kamu baca Alkitab, firman Allah itu hidup dan berkuasa, dia akan menembus segala kemunafikan, dia akan menembus segala kebohongan yang dibangun oleh iblis, stronghold, dan dia akan menyingkapkan ini loh yang ada di pikiran kamu. Dia akan membongkar semua itu. Sama kayak orang yang mau hancurin tembok, dibongkar, amin. Diruntuhkan tuh layer by layer by layer. Stronghold of lies diruntuhkan with the truth of God, amin. And that is the word of God. Makanya sekali lagi, kalau kamu serius dengan hidupmu, kalau kamu benar-benar pengen ngelihat 5 tahun lagi, nggak usah 5 tahun deh, tahun depan hidupmu beda, beneran. Kalau kamu mau lihat tahun depan hidupmu beda, you need to commit to the word. Karena hidupmu itu hasil dari pikiranmu sebenarnya. Kalau iblis nggak bisa ambil nyawamu, dia akan hancurkan hidupmu. Maksud koko gini, kamu terima Yesus, kamu terima keselamatan, yang percaya katakan amin. Berarti kamu sudah pasti nih, namamu tercatat di kitab kehidupan, kamu mati masuk surga. Tapi kamu masih hidup di dunia, gak langsung mati pas terima Yesus. Nah, iblis itu bahkan berusaha, kalau aku gak bisa membinasakan, aku akan membunuh. Atau minimal aku mencuri. Makanya iblis disebut dia pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Binasain udah gak bisa, karena udah terima Yesus. Gue coba bunuh deh, bunuhnya gimana? Bunuh masa depannya. Curi damai sejahteranya. Gue curi kebenaran-kebenaran biar dia percaya kebohongan dan selama hidupnya di dunia sampai mati dia gak akan maksimal. Dia gak akan bisa jadi berkat buat banyak orang, dia akan bikin orang lain sakit hati, kecewa. Ya lumayan lah, lu selamat sih. Tapi hidup lu di dunia gak bakal berdampak deh. Gue akan curi semuanya habis-habisan. When you don't know the truth, kita kayak di prison. Makanya when you start reading, you start winning. Amin. Kalau kamu mulai baca Alkitab, kamu mulai menang, kamu mulai, ini nggak bener ini. Gue tahu, this is not the truth. And you will know the truth, and the truth will set you free. Makanya, sekali lagi,
Kalau kamu benar-benar pengen serius banget ngelihat hidupmu berubah, benar ya, nggak cukup dengar khotbah loh, kamu harus baca firman itu. Bukan khotbah yang nafas Allah, kalau khotbah nafasnya Koet. Ya. Tapi kalau kamu baca Alkitab, itu nafas Allah. Amin. Dan itu yang berkuasa. Itu yang berkuasa. Yuk kita lihat next. Nah ini mungkin gak kelihatan, nanti akan dipost lagi di Instagram. Ini contoh yang pernah dibagikan di tahun lalu. Ini Dictionary of God's Word. Bukan berarti kamu cukup baca semua ayat-ayat di sini terus udah. Koko akan mendorong kita semua untuk baca Alkitab setiap hari, daily basis. Tapi ini ayat-ayat yang dikategorikan sesuai dengan keadaan. Misalkan di sini ada ditulis nih, ketika saudara sedang takut, ada beberapa ayat firman Tuhan yang bicara soal ketakutan. You will know the truth, and the truth will set you free. Nah, apa sih isinya? Kamu baca. Waktu kamu lagi takut, iblis berusaha nih membangun stronghold of lies, taruh rasa fear, panic, anxiety, overthinking, dan lain sebagainya. Tapi kamu bisa melawan dan menghancurkan tembok itu dengan kamu tahu apa sih kata Tuhan tentang ketakutan. Apa sih janji Tuhan waktu aku memiliki kebutuhan dalam hal keuangan. Bagaimana pada saat aku merasa ditolak atau dihianati, bagaimana saat aku terintimidasi, bagaimana saat aku perlu pengampunan dosa, pada saat aku perlu hikmat, saat aku perlu semangat dan motivasi, ketika aku sedang depresi. Kita bisa melihat, and you will know the truth. And the truth that you know will set you free. Amin. The truth that you know, penting ya. Jadi knowledge about the truth itu penting. The truth that you don't know will not make any impact on your life. Nah, next. Yang kedua, cast down the stronghold. Setelah kamu commit to the word, you need to conform to the word. Sama-sama katakan conform. Conform itu artinya gini, kamu sepakat, kamu setuju sama ayatnya, kamu setuju sama firmannya. Tapi nggak cuma setuju ngangguk-ngangguk, bagus. Dan nggak cuma setuju terus ngepost, pasang di story pasang di bio Kamu harus mengucapkannya. Confirm to the word by confession, mengakui. Ada firman Tuhan ditulis oleh Paulus bilang gini, because I believe, that's why I speak. Ya, jadi kita perlu mengucapkan apa yang kita percayai. Itu tanda kita mengkonfirmasi, kita setuju, kita sepakat sama kebenaran itu. Yoel 3:10 bilang gini, let the weak say, I am strong. Dia lagi weak loh. Kalau baca the whole story ya, the whole passage gitu, semua pasal itu bicara tentang Tuhan tuh akan membalas musuh-musuhnya orang Israel. Tapi kondisi bangsa Israel pada saat itu tuh lagi tercerai-berai. Jadi bangsa ini lagi nggak dalam keadaan kuat sebenarnya, justru lagi terpecah-pecah, tercerai-berai. Nah, tapi Tuhan bilang gini lewat Nabi Yoel, dia bilang gini, let the weak say, I am strong. Berarti dia nggak ngomong apa yang dia rasakan, tapi dia ngomong apa yang Tuhan katakan. Amin. Kalau menurut perasaan, let the weak say, I am weak. Capek kan? Emang lagi weak, ya kan? Ya udah gitu. Tapi orang yang lagi lemah justru disuruh sama Nabi ini, let the weak say, I am strong. Jadi bukan ngucapin feeling kamu. You may not feel it when you speak it. Ya, when you spoke it, waktu kamu ngomong, mungkin kamu nggak rasain. Kalau kamu happy, terus kamu ngomong, gue lagi happy, gampang, bener ya? Tapi ini tuh kayak berlawanan, kamu nggak merasakannya. I'm weak actually, but I'm strong. Dan kamu nggak cuma sekedar memotivasi diri ya. Kalau ini cuma sekedar memotivasi diri, kalian nggak usah datang ke gereja. Semua yang kita ucapkan adalah bukti kita setuju sama apa yang Tuhan ucapkan. Amin. We confirm, gue sepakat Tuhan, gue setuju. Contohnya gini, ya kayak tadi deh, ini pengalaman Koko pribadi ya. Atau kita nggak punya uang, nggak bisa kuliah, terus ngelihat keadaan orang yang kuliah aja susah dapat kerja, apalagi gue nggak kuliah. Udah punya S2 aja nggak gampang juga cari kerja, apalagi gue SMA. Terus Koko pernah di fase itulah, dan Koko mulai ragu, tapi Koko speak, I conform to the truth, dan Koko bilang gini, aku percaya masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang.
Kok nggak bilang memotivasi diri dengan ucapan-ucapan manusia sekedar positive words ya? Aku sukses, aku sukses. Bukan itu ya, jangan salah tangkap ya. Kalau kamu cuma ngomong nggak ada dasar firmannya, nggak akan ada powernya. Amin. Because the word of God is life and powerful. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Jadi yang kamu mesti ngomong adalah apa yang Tuhan janjikan. Jadi kau bilang, Tuhan aku percaya, aku nggak kuliah nih, aku belum bisa punya uang untuk kuliah. Tapi aku percaya bukan berarti masa depanku nggak ada. Masa depanku ada, harapanku nggak akan hilang. Amin. Aku percaya rancangan apa yang ada pada Tuhan dalam hidupku bukan rancangan kecelakaan untuk memberi, tapi sebaliknya rancangan untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Tuhan aku percaya. Waktu bangsa Israel dapat janji itu, kondisi mereka juga lagi hancur. Masa depan penuh harapan, kondisinya lagi hancur. Kalau kondisinya lagi bagus, duit lagi banyak, lagi hebat, masa jayanya Raja Daud, jelas gampang, ya kan? Tapi kondisi mereka tuh lagi hancur karena meninggalkan Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan mulai pulihkan mereka dan Tuhan kasih janji. And speak about it. Perkatakan itu, amin. Even you don't feel it. Tapi justru gini nih, cara kerjanya gini. Waktu kamu ngomongin apa yang firman Tuhan katakan, itu akan menginstruksikan pikiranmu dan membuat perasaanmu selaras dengan itu. Selaras dengan apa yang Tuhan mau. Kalau kamu hidup dipimpin perasaan terus, kamu akan buat banyak keputusan bodoh. Kamu marah, kamu tinggalin Tuhan. Kamu marah, gara-gara ditegur bos, kamu resign. Akhir bulan baru mikir, aduh susah bener cari kerja ya. Atau gitu gue tahan-tahan deh. Ngerti gak sih? Kalau kamu hidupnya tuh dipimpin perasaan kayak gitu. Ribut dikit, putus. Ribut dikit, cerai gitu ya. Dipimpin perasaan, emang gue gak bisa hidup tanpa lu? Udah gak usah, gue gak mau sama lu. Pokoknya kayak gitu aja terus. Hidup lu tuh dipimpin perasaan banget. Makanya do not led by feeling. Led by the word of God. Amin. Led by your decision to commit to the word of God and conform by confession. Perkatakan. Ini ada beberapa contoh aku bacain di sini. Abraham dan Sarah. Abraham dan Sarah dipanggil Tuhan, terus dikasih janji, kamu akan jadi bapak banyak bangsa. Nih, kamu akan punya keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Tapi anak satu pun gak punya. Sampai akhirnya mereka mulai ragu. Di Kejadian 16, akhirnya Sarah memberi nasihat kepada Abraham, udahlah kamu ambil nih, aku punya asisten nih, asisten Hagar. Kamu udah tidur aja sama dia. Mungkin dari keturunan dia lah, nanti janji Tuhan itu tergenapi. Lihat ya, Tuhan gak bilang kayak gitu, dia so iya gitu. Akhirnya itu jadi sumber masalah. Terus di Kejadian 16 itu terjadi. Kejadian 17 mereka belum punya anak. Pada saat mereka belum punya anak, Tuhan datengin mereka, Tuhan bilang gini, sekarang namamu aku ganti. Dari Abram jadi Abraham. Abram tuh artinya exalted father, bapak yang mulia. Abraham artinya bapak banyak bangsa. Kalau mau jujur, ini kayak ngeledek. Anak satu belum ada, terus dibilang bapak banyak bangsa. Istrinya Sarai diganti jadi Sarah. Yang artinya, tadi awalnya tuh artinya my princess. Terus diganti jadi mother of many nation. Anak satu pun belum ada. Jadi kebayang kan, mereka lagi di rumah, bapak banyak bangsa, ayo kita makan. Lu ngeledek ya? Enggak kan, Tuhan yang ganti nama kita. Kan kita belum punya anak, iya sih. Tapi kenapa Tuhan suruh ganti namanya? Nanti kayak pas sudah dikasih anak baru diganti gitu ya. Ini enggak diganti dulu, kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kamu nggak bisa ngomongin diri kamu sendiri, you cannot confess for yourself. Aku pakai orang lain deh. Aku pakai istrimu, ingetin kamu terus. Abraham, oh iya bapak banyak bangsa, janji Tuhan. Sarah, oh iya mama banyak bangsa, ya. Karena dia nggak percaya, dia pakai pasangannya diganti namanya supaya iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Apakah Abraham feel? Enggak, orang punya anak. Tapi dia choose to conform with the word by confession. Contoh lain, Sakaria sama Elizabeth. Ini juga sama. Sakaria ini imam dan mereka udah tua, nggak punya anak. Lalu suatu kali Sakaria ini sedang melayani di bait suci, malaikat Tuhan muncul, kasih pesan, kamu akan punya anak. Terus si Sakaria bilang gini, tapi kita udah tua, akunya udah tua, istriku udah tua, kayaknya nggak mungkin lah. Terus gara-gara itu
Singkat cerita ya, nanti baca sendiri itu ada di kitab di Lukas 1. Malaikat membuat Sakaria ini bisu sampai anak itu lahir. Kenapa coba? Jadi dia nggak boleh ngomong, karena dia udah nggak percaya, dibuat bisu. Daripada dia membuat iman istrinya jadi luntur, mendingan lu diem. Lu diem deh, sampai anaknya lahir. Pas anaknya lahir, pas mau kasih nama, kan yang dikasih tahu sama malaikat si Sakaria nih, namanya nanti Yohanes, nanti jadi Yohanes Pembaptis, yang baptis Yesus. Yang dikasih tahu tuh Sakaria. Jadi dia nggak bisa ngomong tuh. Sampai akhirnya kalau semua dinamain anaknya, namain siapa nih? Yohanes gitu baru keluar tuh. Akhirnya udah 9 bulan gua nggak ngomong. Pas dia ngomong tuh dikasih tahu itu namanya. Gua dikasih tahu malaikat dari 9 bulan yang lalu, tapi gua nggak percaya. Makanya di mute sama Tuhan. Diam aja deh. Jadi hati-hati dengan apa yang kamu perkatakan. Amin. Kalau kamu misalkan masih belum bisa percaya janji Tuhan, mending jangan banyak ngomong. Dengar ya. Kalau kamu masih belum percaya bilang, aduh hari depan penuh harapan. Gak usah jelek-jelekin masa depan sendiri. Hancur, masa depan suram, masa depan suram. Gak usah, mendingan diem. Kalau masih belum bisa percaya, minimal diem. Diam gitu. Maaf bang. Terus, apalagi contoh berikutnya adalah Yosua. Yosua kan penggantinya Musa. Musa tuh tugasnya bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Sebenarnya dia juga harusnya bawa masuk ke tanah perjanjian. Tapi akhirnya 40 tahun muter-muter matilah semua. Generasi pertama, Musanya juga. Penerusnya siapa? Yosua. Yosua mau bawa nih generasi keduanya, generasi berikutnya. Kan dikasih strategi perang kayak gitu ya. Malah Tuhan bilang gini, Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Bukannya disuruh belajar strategi apa gitu. Malah dibilang gini, pokoknya kamu jangan lupa memperkatakan kitab Taurat, renungkan siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi disuruh ngomongin terus supaya pertindakanmu ngikutin apa yang kamu ngomongin. Ngerti ya? Ngomongin terus, jangan lupa perkatakan, renungkan supaya pikiranmu, perasaanmu, tindakanmu align sama apa yang aku janjikan. Itu yang bikin kamu masuk ke tanah perjanjian, bukan strategi perang paling mutakhir untuk mengalahkan Yeriko dan bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Your word. Perkatakan my word. Amin. Mulutmu perkatakan firmanku. I might not control my feeling, but if I control my thought and control my speech, my feeling will get in line. Next. You might not be able to control what you feel. Kamu mungkin gak bisa ngontrol perasaan kamu. Tapi kamu bisa ngontrol apa yang kamu pikirin dan apa yang kamu ucapkan. Jadi pikirin firman Tuhan, janji Tuhan, commit to the word, conform. Setuju gua, percaya saya, dan perkatakan itu. Perkatakan itu dan feeling kamu, perasaan kamu akan align sama apa yang kamu percayai. Confess what you believe more than what you feel. Ya, confess what you believe more than what you feel. Kondisi lagi gak baik-baik aja, keluarga lagi berantakan. Tapi aku percaya Tuhan Yesus itu Raja damai. Amin. Kalau dia jadi raja atas kehidupanku, dia akan bawa damai di rumahku. Kamu ngomongin itu. Bukan cuman, ya juga ya, ngomongin itu. Supaya feeling kamu ini mulai align, mulai sejajar sama apa yang kamu percaya. Next. Tadi commit to the word, conform to the word by confession. Yang ketiga adalah confront the lies. Konfront itu bicara soal mengkonfrontasi, melawan iblis dan kebohongannya. Amin. Jadi nggak cuma sekedar oke gue percaya, tapi lawan. Artinya gini, pada saat iblis tuh mulai datang dan memberikan speech-nya yang isinya juga lies, jangan didengerin. Nggak usah diajak ngobrol. Sekali lagi, nggak usah diajak ngobrol. Emang ngajak ngobrolnya gimana? Ngajak ngobrolnya itu waktu kalian bilang gini, iya sih, bener juga sih. Nah itu lagi ngeresponin, nge-reply, bener juga ya. Iya terus gimana dong? Tanya lagi terus gimana dong? Nanyanya sama iblis, ya pasti dibohongin kuadrat. Udah makanya mundur aja, udahlah dari Tuhan, udah gak usah. Gak layak tau gak, lu masih pelayanan malu-maluin aja. Dan lain sebagainya lah. Ya. Tapi ini yang Yesus katakan nih. Enyahlah iblis, amin. Attack the lies. Sebab ada tertulis. Nah, kalimat sebab ada tertulis menunjukkan bahwa dia lebih percaya firman Tuhan. Dia conform to the word. Sebab ada tertulis. Ada firmannya nih. Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Dan dia gak ngomong dalam hati.
Yesus ngomong sama setan itu, bukan ngajak ngobrol ya, tapi kayak nutup conversation dengan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dan terakhir. Lu diem gitu ya, enyah iblis, ini yang benar. Jadi kalau ada pikiran-pikiran yang masuk ke pikiran kalian, dan kalian tahu itu menghalangi dan gak sesuai sama janji Tuhan, kalian ngomong gini ya, I reject that in Jesus name. Aku tolak ini dalam nama Yesus. Aku tolak ini dalam nama Yesus. Confront the lies. Tapi jangan cuma sekedar tolak. Karena aku percaya firman Tuhan. Perkatakan. Aku percaya aku sekali-kali tidak akan ditinggalkan dan tidak akan dibiarkan. Aku percaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Amin. Conform, confess. Confront the lies. Dan ternyata memang waktu kita ngomong sesuatu, itu membawa pengaruh yang sangat besar dalam hidup kita. Ada satu contoh, waktu kita terima Yesus, ayatnya bilang begini, karena itu kamu harus mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu. Kenapa nggak cuma percaya aja? Sekali lagi, kamu perlu mengaku dengan mulutmu, percaya dengan hatimu, supaya semua feeling kamu align. Waktu kamu confess sesuatu, iblis juga dengar, tau gak? Koko research tentang ini ya. Terus Koko dapetin sebuah tulisan yang berisi gini, iblis nggak bisa baca pikiran kita. Tapi iblis gimana tahu gerak-gerik kita? Karena dia membaca kalimat yang kita keluarin. Dengar ya. Jadi iblis tuh nggak bisa. Jeffrey mikirin apa ya? Dia nggak bisa. Tapi kalau kita biasa ngomong nih, males banget lah dasar. Itu dia bisa, dia gara-gara kejadian ini, oke, berarti dia punya kelemahan di sisi ini nih, oke. Jadi hati-hati sama omongannya, amin. Sekali lagi nih, hati-hati sama omongan kita. Iblis gak bisa baca pikiranmu, tapi dia bisa dengar. Nah, waktu dia dengar dan kamu confess firman Tuhan, itu namanya kamu kasih titik sama dia. Diem ya, ini kata Tuhan, diem. Stop, I don't believe any lies, I believe in God. Amen. Amen. So again, commit to the word, conform to the word by confession, confront the lies. Firman Tuhan bilang begini. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Jadi kapal besar, kemudinya besar atau kecil? Gak sebesar kapalnya kan? Ya. Kapalnya besar nih, kemudinya kecil. Jadi kapal yang besar dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan hal-hal yang besar. Oke? So sekali lagi, your tongue give direction to your life. Your tongue give direction to your life. Kamu bisa menghancurkan hidupmu lebih cepat dengan sembarangan ngomong. Atau kamu bisa melihat hidupmu jadi menggenapi janji Tuhan karena kamu confess. Sama kayak Yosua. Yosua kan memperkatakan Taurat Tuhan nih. Aku percaya Tuhan, kau yang bilang ya, kau akan memberikan tanah ini jadi milik kita. Oke, aku percaya itu, aku percaya itu, aku percaya itu. Itu aja terus yang dia pegang, perkatakan kitab Taurat ini, siang dan malam. Dan akhirnya dia masuk tuh ke tanah perjanjian. Demikian juga lidah kita. Nah, tadi kan bicara soal benteng. Sekarang terakhir, kau mau bicara soal tower. Tower of exaggeration, atau hal yang kita lebay-lebaykan yang membuat kita jadi melihat Tuhan secara kecil. Next. Nah, waktu kamu besar-besarkan sebuah masalah, dengar ya, waktu kamu besar-besarkan sebuah masalah, artinya kamu sedang mengecilkan Tuhan. Aku ulang ya, waktu kamu besar-besarin sebuah masalah dalam hidupmu, berarti kamu sedang mengecilkan Tuhan, seakan-akan Tuhan gak bisa buat apa-apa untuk hal itu. Dan ini yang akan terjadi. Exaggerating problems brings pain. Gara-gara mereka bilang gini, ini negeri yang kuat banget, kita gak mungkin menang, kita kayak belalang. Gara-gara mereka bilang itu, bilangan 14, itu tadi bilangan 13 ayat 33. Bilangan 14 ayat 1, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Jadi gara-gara mereka besar-besarkan masalah, bangsa itu akhirnya menangis. Ingat ya, exaggerating problems bring pain.
Kamu semakin fokus sama masalahnya, zoom in terus tuh masalah, pikirin, dibahas, makin sakit hatimu. Tapi waktu kamu menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, kamu justru merasakan damai. Amin. Exalting God brings peace. Exaggerating problem bring us backward, not moving forward. Ini bukan cuma sekedar quotes. Firman Tuhan bilang gini, masih bilangan 14. Ingat tadi bilangan 13, ini 14. Gara-gara hal itu, bangsa Israel ngomong gini, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu berkata, sekiranya kami mati di tanah Mesir. Udah dibawa keluar, terus mereka ngomong gini, sekiranya kita mati di tanah Mesir atau di padang gurun, mengapa sih Tuhan harus bawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang, istri anak-anak kami jadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Bukannya lebih enak jadi budak aja ya? Tuhan. Waktu kamu membesar-besarkan masalah, kamu tuh pasti pengen balik ke masa lalu. Kamu gak akan maju. Yang mengerti katakan amin. Terakhir, exaggerating problems despise the good things God has provided. Semakin kamu besar-besarin masalah, hal yang baik yang Tuhan sediakan malah kamu bilang gini, enggak usah Tuhan. Kamu malah menepis hal yang baik yang Tuhan kasih. Kalau kamu benar-benar mau membesarkan Tuhan, respon normalnya adalah kamu baca firman Tuhan. Ini yang terjadi. Bilangan 14 ayat 31 sampai 32. Tentang anak-anakmu, ini kata Tuhan ya, lihat nih segeram ini Tuhan ya. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan mereka akan jadi tawanan, mereka lah yang akan kubawa masuk. Kamu bilang kayak gitu kan? Mendingan kita balik ke Mesir daripada kita mati di sini terus nanti anak-anak kita jadi tawanan. Terus Tuhan balas kayak gini. Kamu bilang anak-anakmu jadi tawanan, justru mereka yang akan masuk ke negeri yang kau janjikan. Supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Kata-katanya itu sadis. Kamu ngomong kayak gitu, kamu gede-gedein masalah. Oh, di sini ada raksasa, gue kayak belalang. Kamu tuh lagi menghina hal yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Gara-gara kamu lebih fokus sama masalahmu. Kamu besar-besarin terus kan? Iya, keluargaku gini. Mental victim, tau gak? Terus aja kayak gitu. Kamu berarti menghina janji yang sudah aku berikan dalam hidupmu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Kejadiannya persis seperti yang mereka bilang. Ngapain masuk ke situ? Dengan kita mati di padang gurun. Ya, sudah terjadi. Anak-anaknya yang dibawa masuk. Lihat ya, so stop exaggeration. Tapi gimana kok? Masalah gue memang besar. Tapi percayalah Tuhanmu lebih besar. Tapi susah kan? Caranya gimana? Gini. Kalau kamu lihat pesawat, kamu lihat dari sini, terus kamu lihat pesawatnya kecil atau besar. Tapi kalau kamu pergi ke bandara, kamu mau naik pesawatnya kecil atau besar? Pesawatnya sama atau beda? Sama, yang beda apa? Jaraknya. Iya kan? Waktu kamu di sini, jaraknya jauh banget, pesawat kecil amat. Tapi waktu kamu deket di bandara, kamu lihat pesawatnya gede. Jadi kalau kamu ngelihat Tuhan kamu kecil, jangan-jangan jarak kamu sama Tuhan kejauhan. Amin. So coming back to God, draw closer to Him. Draw closer to Him. Dan satu-satunya cara untuk menarik tower atau menara yang tinggi tadi, meruntuhkan itu, karena kita gak bisa meninggikan dua hal bersamaan. Kamu harus pilih meninggikan Tuhan, dengan demikian kamu akan meruntuhkan hal-hal yang dilebay-lebaykan tadi. Tower of exaggeration. Ya mengerti katakan amin. Makanya gak heran ya, kita diajak memuji dan menyembah Tuhan. Waktu kamu memuji menyembah Tuhan, lihat, kamu fokusnya kan ke Tuhan. Janji Tuhan. Lagu-lagu tentang karakternya Tuhan. Itu yang bikin kamu gini, I know God is real. I know God will answer my prayer. Janji Tuhan tuh. Apalagi kalau kamu nyanyi lagu-lagu yang memang isinya janji-janji Tuhan. You will find peace. Tapi kalau kamu terus ngomongin masalahmu, membesar-besarkannya, dan mengecil-ngecilkan diri kamu will find pain. Next. Nah, kok akan tutup dengan ini. Kalian tahu ini tembok Jericho. Tembok Jericho ini kayak gini guys. 2 lapis temboknya, ada lower wall sama upper wall. Dan temboknya itu tebal. Ya, ini kotanya nggak besar, tapi temboknya besar banget, stronghold ya. Makanya ini ada di daerah dimana kalau bangsa Israel mau masuk, mereka harus bisa ngalahin kota ini dulu. Karena kota ini yang terletak di area paling luar,
dan punya self system defense system yang paling kuat juga. Dan apa yang terjadi? Coba next, lihat lagi. Ini temboknya. Jadi yang lower dan yang upper, posisinya adalah miring, ya. Jadi kamu pun berhasil misalkan runtuhkan tembok yang lower, kamu akan mati dipanahin, ditembakin batu dan lain sebagainya dari yang upper wall. Bener gak? Karena posisinya kamu tuh kayak lagi berhadapan sama orang yang posisinya di atas kamu. Kamu berusaha runtuhin, dia di atas kamu. Udah berhasil pun yang ini, masih ada satu lagi. Dan lebarnya berapa? Yang upper, yang lower ya, yang di bawah itu 1,83. Yang upper itu lebarnya 3,6. Makanya orang bisa tinggal di dalam tembok itu. Karena lebar, 3,6 lebarnya. Terus itu bikin sepanjang putaran kayak gitu. Kalian tahu bangsa Israel pas mau ngalahin ini, Tuhan tuh bilang gini sama Yosua, kamu kelilingin 6 kali, setiap hari sekali, jangan bersuara, jangan ngomong apa-apa kecuali aku katakan. Tapi hari yang terakhir, hari ke-7, kamu kelilingin lagi 7 kali. Jadi totalnya tuh 6 tambah 7, 13 kali. Nah yang terakhir kamu kelilingin, kamu bersorak-sorai. Lihat ya, kamu bisa usir setan quickly. Tapi kalau mau runtuhin tembok butuh waktu. Sama, ini aja mesti muterin dulu 6 kali. Terus yang terakhir muterin lagi 7 kali. Terus waktu mereka bersorak, waktu Koko telusuri apa sih kata bersorak itu, Koko bacain ya. Next aja deh, ada di sini. And the seventh time it happened when the priest blew the trumpets. Mereka menggunakan trompet. Yosua tuh shout for the Lord has given you the city. Nah, Koko cari tahu apa sih maksudnya. The shout had a double meaning. Jadi teriakan ini punya dua arti. Yang pertama, it was a war cry. Pernah lihat ya film perang, attack gitu ya. Terus langsung prajurit itu wow gitu-gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, ternyata it was also an acclamation of enthusiastic praise to God. Amin. Nyata itu juga sebuah sorak-sorai untuk memuji Tuhan. When you exalt God, you bring down the tower. Amin. Waktu kamu meninggikan Tuhan, kamu sedang meruntuhkan tembok itu. Dan persis kejadiannya guys, lihat. Kalau temboknya posisinya miring kayak tadi, terus Tuhan buat mujizat nih, buat mujizat ya, temboknya runtuh, apa yang terjadi? Matilah tuh bangsa Israel. Haleluya, ketimpa gitu ya. Ngerti ya? Dan yang terjadi gak kayak gitu. Coba kamu baca baik-baik. And it happened when the people heard the sound of the trumpet, the people shouted with a great shout. Mungkin ada yang teriak, haleluya. Terus the wall fell down flat. Jadi temboknya gak jatuh begini guys. Tembok itu terbenam ke bawah. Makanya mereka bisa langsung masuk ke dalam dan menguasai tembok Jericho. So again, kamu mau selama-lamanya kah pikiranmu tuh dipenjara sama tower dan stronghold of lies? Atau kamu mau hancurkan itu supaya hidupmu bebas? Amin. Supaya kamu dapatkan yang terbaik yang Tuhan siapkan dalam hidupmu. Janji-janji Tuhan. Nah kalau kamu sungguhan mau, you need to commit to the word. Conform by confession. Setuju, tapi perkatakan. Dan attack the lies. Setiap kali iblis mulai ngomong, nyah kau iblis. I reject that in Jesus name. Aku tolak ini. Kamu diintimidasi. Kamu tuh gak layak. Kamu tahu berdosa. Kamu bilang gini, nyah kau iblis. Aku percaya firman Tuhan bilang gini. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kamu gak hafal ayatnya pun gak apa-apa. Aku percaya Tuhan bilang gini, Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan jika aku mengaku dosa. Aku sudah ngaku, aku percaya Tuhan sudah ampuni. Amin. Iblis coba intimidasi, diem. Gue percaya kata Tuhan daripada kata iblis. Hoax, diem lu. Gue percaya apa kata Tuhan. Amin. Amin. Dan kamu perlu harus ngomong, confess. Koko juga gitu guys. Kadang-kadang lagi di jalan, lagi pelayanan bahkan suka ada pikiran berseliweran nih. Koko tuh dalam hati suka, nyah kau dalam nama Yesus. Mungkin yang sebelah bingung, kenapa nih? Gitu. Tapi Koko, beneran Koko dulu naik motor gitu ya.
Suka ada pikiran berseliweran gitu kan, pikiran yang jorok lah, yang gak bener lah, emosi lah, mau balas orang lah, apa segala macam. Nyah kau dalam nama Yesus. Nyah kau iblis. Amin. Get out Satan. Nyah kau iblis dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan bilang kayak gini. Aku percaya Tuhan bilang kayak gini. Nah, again, you have to commit to the word. Kalau kamu gak baca Alkitab and you don't know the truth cannot help you. But when you know the truth will make you free. Amen. Next. So this is the summary, ya. And this is the last part juga dari series ini. Kita percaya Tuhan kita lebih besar dari segala tipu muslihat iblis. Kita percaya Tuhan punya rancangan yang jauh lebih indah dari keadaan realita hidup yang sedang kita hadapi sekarang. Amin. Realita kalau kamu ada di keluarga yang broken home, berantakan, itu realita. That's true, but that is not the truth. Itu benar, tapi itu bukan kebenaran yang Tuhan sedang janjikan. Dia janjikan hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Karena kamu pilih mau percaya yang mana. Mau biarin kamu ada di dalam stronghold of lies, atau kamu mau bebaskan pikiran kamu dan taklukkan itu kepada janji Tuhan. This is what you need to do. Sekali lagi firman Tuhan ini bakal selesai di sini. Tapi perubahan hidup tergantung kita. Amin. It's on us, it's on me. Kalau kamu benar-benar mau serius, it's on us, it's on me. Aku yang harus take responsibility. Aku gak bisa minta orang lakukan buat aku dan aku dapat hasilnya. Itu udah dilakukan sama Yesus. Yesus pun udah lakukan bagiannya, tapi dia tetap menyerahkan bagian-bagian yang harus kita lakukan. Amin. Untuk kamu bisa datang ke gereja, untuk kamu bisa baca Alkitab, untuk kamu bisa mau membuka hati tertanam dalam kul. That is your part. Udah di kul pun, kamu bisa cuma jadi sekedar member, atau kamu bisa jadi disciple. Itu pun tergantung kamu. Amin. So, yuk, baca Alkitab, memuji menyembah Tuhan. It will break down the stronghold. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau nyanyi lagu ini, karena lagu ini sebuah deklarasi ya. I'm no longer a slave to fear. Amin. Aku bukan lagi budak dosa. Aku bukan lagi budak rasa takutku. Aku bukan lagi budak kebohongan iblis. I'm a child of God. Nah, pada saat kalian confirm to the word of God, mungkin kalian akan ketemu, kalian gak selalu hafal kalimatnya persis. Gak apa-apa guys. Gak berarti kalian harus selalu quote tanpa salah. Kalian bisa aja quote dengan cara kalian, tapi nggak melenceng dari arti firman Tuhan itu sendiri. Amin. Kalian bisa misalkan, aku nggak khawatir apa ya ayatnya gimana ya. Aduh, Matius berapa itu? Nggak tahu, nggak ingat. Cuman aku ingat isinya gini. Carilah dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Amin. Aku percaya Tuhan, aku mau fokus saja. Apa yang Tuhan mau, aku akan lakukan, dan aku percaya semua yang aku perlu Tuhan tambahkan. Percaya sama ayat firman Tuhan yang bilang ini, Allahku akan memenuhi segala keperluanku, bukan keinginanku ya. Karena kita banyak mau ya. Tapi dia akan memenuhi segala keperluanku. Berarti kalau aku perlu, pasti Tuhan berikan. Amin. Tuhan, aku percaya Allah akan memenuhi segala keperluanku. Amin. Kamu mungkin gak tahu itu ayatnya di mana ya. Kamu gak ingat, tapi kamu bisa memperkatakan itu and attack the lies. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yuk kita satukan hati, kita sungguh-sungguh sama Tuhan. I pray mulai hari ini stronghold itu semua dihancurkan.